Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sidang pendengar yang saya hormati, ada kisah 3 orang anak yang berjanji di hadapan ibunya yang sedang sakratul maut. Di antara isi janji itu, kami janji mama jadi anak yang soleh, akan selalu mendoakan mama, kami akan rajin ibadah, kami rajin belajar, dan kami akan rajin mengaji. Itulah ucapan yang juga saya bimbingkan kepada 3 orang anak yang masih berusia sangat muda, usia SD. Saat itu adalah saat ibunya sedang menghadapi kritis. Ya. Ternyata 10 tahun kemudian janji itu jadi kenyataan yang sangat membahagiakan ayahnya yang merawat dengan berbagai lika-liku kehidupan 3 orang anak, dirawat, diasuh, dibimbing oleh ayahnya. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini saya sarankan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, bawalah anak-anak bapak, ibu menjenguk sanak pemilih atau handai tolan yang sedang sakratul maut. Karena itu sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW mengandung hikmah yang luar biasa. Rasulullah SAW bersabda, "Udul marid wamshu ma'al janazah tuzakkirkumul akhirah." Jenguklah orang sakit dan iringilah jenazah antar ke kuburan. Itu semuanya akan mengingatkan kamu ke kampung akhirat. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "At'imul ja'i'ah wa'udul marid wa faqqul 'anil asyar." Berilah makan orang lapar, jenguklah orang sakit, dan bebaskanlah tawanan. Dari 2 hadis ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa kita orang Islam wajib menjenguk saudara kita sesama muslim yang sakit. Beberapa hal yang perlu kita lakukan saat menjenguk orang sakit, yaitu mendoakan, berpesan agar sabar, menggembirakan hatinya, membimbingnya untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di saat ajalnya sudah dekat, kita juga masih diharuskan untuk mengingatkan agar husnuzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin Allah akan menyayangi anak-anak, ya, anak-anak yang akan tinggal. Yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa
di saat ajalnya sudah dekat, keluarganya tetap mencintai dan menyayangi dia, tentu Allah tidak akan membuat dirinya menderita. Allah akan mengampuni dosanya dan terhindar dari siksa. Allah maha luas ampunannya, Allah maha luas rahmatnya, meliputi segala sesuatu. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam membimbing kita dalam sabdanya, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah, rawahu Muslim. Janganlah seseorang di antara kalian meninggal kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Hadis riwayat Imam Muslim. Kita yang menjenguk orang sakit wajib menumbuhkan baik sangka kepada Allah, baik sangka kepada anak-anak yang akan ditinggalkan, bahwa anak-anak insya Allah jadi orang yang soleh, baik sangka kepada pasangan hidupnya, bahwa suami atau istri akan tetap menjaga dengan baik anak-anaknya, baik sangka kepada sanak pemilih, baik sangka kepada orang tua yang mencintai dan menyayangi serta mendoakan kita. Sehingga dengan demikian kita sesuai dengan sangkaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang saya hormati, pada tanggal 7 Juni 2010, ya, sudah 10 tahun yang lalu, seorang sahabat saya yang bernama Anwar Hayadi memberitahu saya bahwa istrinya dalam keadaan kritis di rumah sakit. Selesai sholat Isya, saya berangkat dari rumah menuju rumah sakit di Cempaka Putih. Tepat pukul 8 malam, saya sampai di ruangan tempat istri Mas Anwar dirawat. Saya ucapkan salam dan saya katakan, sabar ya Mas, tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mas Anwar menyampaikan kepada saya bahwa pagi tadi dokter sudah menyatakan bahwa istrinya terminal stage. Saya langsung melihat keadaan, melihat kondisi istri Mas Anwar yang dalam keadaan sakratul maut. Saya melihat keningnya sudah berkeringat, tapi sayang mata diplester. Saya perhatikan kepala istri Mas Anwar ini bagaikan menoleh ke kiri dan menoleh ke kanan. Dari situ saya menangkap ada isyarat. Lalu saya berkata kepada Mas Anwar, Mas Anwar, anak-anak mana? Dijawab, di asrama Pak. Bisa dijemput? Mas Anwar berbisik ke telinga istrinya, apa mama mau ketemu dengan anak-anak? Jawaban dengan isyarat dari istrinya mengatakan,
sangat menginginkan bertemu dengan anak-anaknya. Tadinya Mas Anwar sengaja tidak mengajak anak-anak karena menjaga dampak psikologis anak-anak yang 3 orang yang masih sangat muda itu, masih dalam kategori anak-anak. Atas saran saya, Mas Anwar menjemput ketiga anaknya, yaitu Farhan kelas 6 SD, Faisal kelas 3 SD, dan Fawaz berusia 3 tahun. Sewaktu Mas Anwar menjemput anak-anaknya, saya teringat kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza hadartumul marid awil mait faqulu khairan fa innal malaikata yu'minu ala ma taqulun." Rawahul Muslim. Bila mana kalian menjenguk orang sakit atau orang mati, hendaklah kalian berkata dengan kata-kata yang baik, sebab sesungguhnya malaikat mengamini kata-kata yang kalian ucapkan itu. Demikian hadis riwayat Imam Muslim. Maka pada waktu anak-anak Mas Anwar sudah berada di ruang perawatan, saya memberi isyarat mata istri Mas Anwar yang ditutup dengan plester dibuka. Pada saat Farhan, Faisal, dan Fawaz mencium kening mamanya sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas tadi, agar kita mengatakan yang baik-baik. Nah, saya bagaikan menuntun anak-anak itu dalam memberikan kata-kata yang baik agar tertangkap oleh ibu mereka yang sedang sakratul maut itu. Pada saat mereka mencium kening ibunya, mamanya, lalu saya berkata yang baik-baik ini tadi, "Kami janji mama jadi anak yang soleh, yang selalu mendoakan mama. Kami rajin ngaji dan kami akan rajin belajar." Itulah yang saya bimbingkan pada saat putra-putra Mas Anwar sedang mencium kening mamanya itu. Setelah anak-anaknya selesai tetapi masih dekat dengan mamanya dan dalam suasana yang sangat mengharukan, sambil menahan tangis, menahan linangan air mata, Mas Anwar berucap dekat telinga istrinya. Luar biasa ini. Ucapan ini berkesan kepada yang akan berangkat. "Mama, mulai saat ini anak-anak tanggung jawab ayah. Ayah akan rawat dan didik mereka seperti cita-cita kita dulu. Ayah sayang mama. Ayah ikhlaskan mama. Maafkan ayah. Mama pasti
Ayah, maafkan. Dari belakang Mas Anwar saya minta diucapkan sebagai tambahan, kewajiban yang terkait dengan materi akan ayah selesaikan dengan baik. Kalimat ini pun disampaikan oleh Mas Anwar karena hal ini penting sesuai dengan sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa orang mukmin bergantung pada utangnya sampai utang tersebut dilunasi atau dijamin untuk dilunasi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Setelah kata-kata baik dan bernilai tinggi yang diucapkan anak-anak dan suami, istri Mas Anwar saya perhatikan yang dalam keadaan sakratul maut itu sangat tenang. Bintik-bintik keringat di keningnya dan tampak pula senyum yang dikulum, pertanda dia mendapatkan husnul khatimah insyaallah. Tidak ada lagi yang dikhawatirkan. Malaikat rahmat akan mengucapkan saat sakratul maut bagi setiap mukmin yang istiqomah, sebagaimana di dalam firman Allah surat Fussilat, yaitu surat yang ke-41 ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka itu, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Memang menurut para ahli tafsir, malaikat rahmat diturunkan Allah pada orang-orang yang istiqomah, terutama pada saat sakratul maut, pada saat pertama memasuki alam kubur, dan nanti pada waktu berbangkit dari alam kubur. Tentu dalam kehidupan di dunia ini kita juga sering mendapatkan bimbingan dan ilham dari para malaikat itu. Sekembalinya Mas Anwar dari mengantar anak-anaknya ke asrama, saya berpesan, tetaplah di samping istri Mas Anwar ya, jangan ditinggalkan. Insya Allah istri Mas Anwar kita doakan husnul khotimah. Amin. Amin. Dan tetap bersabar ya Mas Anwar. Saya pamit karena saya harus balik ke rumah kembali. Terima kasih Pak. Saya jawab, sama-sama. Setelah saya sampai di luar
gerbang rumah sakit, dari HP saya terdengar suara panggilan. Saya terima. Langsung terdengar suara Mas Anwar. Pak, istri saya sudah wafat. Langsung saya ucapkan kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu saya kembali ke rumah sakit untuk mengucapkan berbelasungkawa kepada Mas Anwar. Tentu juga untuk mengucapkan doa kepada almarhumah, yaitu Allahumma ighfir laha warhamha. Ya Allah, ampunilah dia dan sayangilah dia. Lalu kepada Mas Anwar yang ditinggal wafat oleh istrinya, saya sampaikan pesan-pesan yang terkandung dalam sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma min abdin tusibuhu musibah fayaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa ajarahu Allah ta'ala fi musibatihi wa akhlafu lahu khairan minha. Rawahul Bukhari. Tidaklah seorang hamba yang ditimpa musibah lalu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian ia berdoa, ya Allah, berilah aku pahala dalam musibah ini dan berilah aku pengganti dengan yang lebih baik, suasana kondisi yang lebih baik daripada saat ini dalam segala hal, melainkan Allah Ta'ala memberinya pahala dalam musibah tersebut dan memberinya pengganti baginya dengan yang lebih baik, baik itu kondisi maupun keadaan daripada sebelumnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pendengar yang saya hormati, peristiwa yang saya sampaikan ini sudah 10 tahun yang lalu. Imam Al-Qurtubi dalam buku Rahasia Kematian, Alam Akhirat dan Kiamat menyebutkan bahwa menyaksikan keadaan orang yang sedang mengalami sakaratul maut membuat hati selalu tunduk pada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, membuat dan membangkitkan etos rajin menuntut ilmu, rajin beramal soleh, dan tekun beribadah kendati pun dalam keadaan bersusah payah. Doa yang diajarkan Rasulullah dan hikmah yang disebutkan Imam Al-Qurtubi ini kelihatannya menjadi kenyataan dalam kehidupan keluarga saudara Anwar Rohayadi ini. Kenapa demikian? Anak-anaknya fokus dalam pendidikan dan fokus juga dalam menghafal Al-Quran. Hasilnya anaknya yang nomor 1, alhamdulillah, dalam waktu yang relatif singkat selesai pada tingkat sarjana. Anak yang kedua Faisal, alhamdulillah, sudah berhasil menghafal 30 juz Al-Quran. Anak yang bungsu yaitu yang bernama Fawazia, alhamdulillah,
sudah hafal 5 juz Al-Quran. Sedangkan Mas Anwar yang penuh kesabaran tadi terus berbuat dan berbuat, lalu ia dapat mencapai karir puncak di tempat kerjanya, di lembaga di mana dia bekerja. Begitu ketiga anaknya sudah balik, memahami betapa pentingnya seseorang laki-laki mempunyai pendamping yang setia, yaitu istri yang solihah. Anak-anaknya meminta ayahnya untuk berumah tangga kembali, untuk menikah. Yang sebelumnya tidak akan pernah terdengar begitu, tapi karena anak-anak sudah balik dewasa, maka dialah yang mendorong ayahnya menikah. Kini semuanya itu sudah dianugerahkan Allah kepada saudara Anwar Hayadi. Inilah semuanya kita dapat mengambil apa yang disampaikan, kafa bil mauti mau'izah. Cukuplah kematian itu menjadi pengajaran yang amat sangat mendalam bagi setiap orang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah sekelumit kisah yang mudah-mudahan kita dapat mengambil iktibar. Saya mengajak kepada semua bahwa aturan rumah sakit itu kita patuhi, ya, kita patuhi. Tapi manakala menyangkut soal akhir hayat dari keluarga yang di rumah sakit, maka kita ikuti petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita semuanya. Sehingga seperti kisah ini tadi, menjelang akhir hayat seorang ibu ternyata begitu menginginkan berpisah dengan indah, begitu mengharukan perpisahan itu, dan justru membuat ketenangan keberangkatan ke alam abadi sana. Semoga almarhumah mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. 3 orang anak menjadi anak-anak yang soleh yang selalu mendoakannya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.